Hey guys, I'm here for explain what I use for study and as in gap year. What I use lebih ke aplikasi karena selama gap year ini cuma les online dan gak offline, dan ini udah hamin 7 bulan. I will explain what I use. Mungkin kalian biar bisa pakai juga buat belajar. Hai Busi, aku berganti background karena ceblok mulu Busir. Nah, ya kita lanjutkan. Sebelum itu disclaimer, ini saya memakai tab, tapi sebelum beli tab juga pernah pakai buku. Dan kalau kalian pakai buku, kalian bisa pakai buku folio. Bener kan? Buku folio. Ini isi 200 tebel besir. Loh. Nah, ini sampai tulisan-tulisannya. Ini isi 200, beli harga 39.000. Jadi jangan jadikan alasan, oh gue nggak pakai tablet, gue nggak punya tablet. Kalian bisa pakai apa? Pakai buku. Aku pun juga baru pakai tablet baru 4 bulan. Ya. Oke, mari kita mulai. Yang terpenting kalau pakai tablet, kalian butuh notes. Notes fungsinya buat nyatet, buat ngerjain soal, kayak naruh file soalnya. Dan kalau kalian pakai buku tentunya nggak butuh notes, pakainya buku. Nah, notes tuh kayak penggantinya buku. Lalu aplikasi kedua ada kalender. Kalian buat jadwal sehari-hari buat belajarnya. Untuk jam belajar sebenarnya balik ke masing-masing ya, karena kan ada yang masih sekolah ataupun kalau gap year kan nggak tahu kalau di rumah ataupun kerja. Nah, kalian bisa atur-atur sendiri sesuai jam yang diinginkan biar time manajemennya tertata rapi ya. Nanti kalau setiap mau 30 menit sebelum atau 1 jam sebelum, kalian bisa atur, nanti ada pengingatnya kayak belajar apa. Selanjutnya ada di aplikasi iPusnas. iPusnas itu lebih ke perpustakaan digital, perpustakaan nasional berbasis digital. Kalian bisa download itu buat pinjam buku dan pastinya buat baca buku ya. Baca buku pun gunanya buat ngebiasain kalian biar baca teks yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Karena nanti di UTBK ada mapel PBM, PPU, sama literasi bahasa Indonesia yang mostly bacaannya banyak, dan yang paling banyak itu emang literasi bahasa Indonesianya. Dan kalian harus biasain baca dan ngerjain soalnya dalam 1-2 menit. Jadi kalian harus benar-benar ngepahamin isi bacaan itu. Dan buat ngebiasain baca, kalian bisa pinjam di iPusnas itu tadi. Kalau jangka waktu pinjam bukunya, dia sampai 5 hari dari hari peminjaman kalian. Terus aplikasi selanjutnya ada Zoom. Kalian pastinya udah tahu Zoom aplikasi buat kayak meeting, rapat secara online. Kalian bisa gunain itu buat belajar bareng teman kalian yang misal kalau SN Gap Year kan cari temen
dan dia rata-rata dapat temennya online. Kalian bisa belajar pakai itu. Terus aplikasi selanjutnya ada di Pahami-Fi. Pastinya rata-rata udah tahu sih. Itu aplikasi yang mostly dipakai sama anak kelas 12 gap year sama semi gap year. Kayak kalau semi gap year kan biasanya dia kuliah sama belajar lagi buat UTBK, dan hampir kalau kuliah itu kayak nggak ada waktu kan buat les offline, jadi dia pakai Pahami-Fi. Bahkan aku sering baca kalau mereka cuma sekedar ikut TO-nya, dan TO-nya buat latihan, kayak latihan soalnya gitu, dan TO-nya tadi bisa mengukur kemampuannya dia lagi. Selain TO, kalau di Pahami-Fi itu ada paket tahunan yang khusus UTBK. Kalian bisa beli itu, dan biasanya kalau di akhir bulan atau awal bulan ada promo. Kalian bisa lihat di Twitternya atau X-nya. Nah, di Pahami-Fi itu nggak cuma dapat TO-nya, paket belajar, tapi juga kalian bisa tes minat bakat. Kayak misal kalian nggak tahu kalian harus ambil jurusan apa dan masih bingung, kalian bisa pakai itu. Selanjutnya di aplikasi Bookmuri. Kalau Bookmuri itu buat nge-track bacaan kalian. Kalau tadi yang Ipusnas kan dia buat pinjam buku. Nah, kalau Bookmuri kalian bisa nge-track bacaan kalian udah sampai sejauh mana, biar nggak kelupaan juga kalau misal kalian udah baca sampai halaman segini, terus besoknya baca lagi. Dan Bookmuri tadi buat nge-track bacaan kalian, dan sekalian lihat kayak sebulan ini udah baca berapa buku sih itu. Nah, terus di aplikasi selanjutnya ada Yolpumta. Yolpumta ini kalian bisa ngatur temanya sesuai keinginan kalian. Kalian juga bisa beli icon belajarnya. Nanti di situ juga kalian bisa bikin grup yang isinya itu 50 orang. Yolpumta itu aplikasi buat lebih ke nge-track jam belajar kalian. Kayak sehari ini udah belajar berapa jam sih, terus nanti kalian bagi dalam subtes kayak gue udah belajar subtes ini udah berapa jam, terus seminggu udah cukup nggak sesuai target. Terus selain itu di Yolpumta juga bisa pakai flashcard buat belajar vocabulary. Itu juga berguna banget. Setelah itu aplikasi selanjutnya ada Ruang Guru. Nah, Ruang Guru nih yang ini ya Gusi. Ruang Guru biasanya lebih dipakai buat TO gratisan. Soalnya kalau cuma langganan, jujur aku pribadi cuma langganan yang Pahami-Fi, tidak langganan yang Ruang Guru. Aku lebih ke ikut TO gratisannya. Biasanya dia ngumumin TO-nya di Instagramnya. Kalau TO Ruang Guru aku nggak begitu hafal dia berapa minggu atau berapa bulan sekali. Justru yang ingat itu TO Pahami-Fi. TO Pahami-Fi itu 2 minggu sekali kayaknya ya. Tapi kalau mau mendekati TBK dia 1 minggu sekali. Nah, terus di aplikasi yang selanjutnya ada Discord. Mungkin Discord lebih dominan dengernya sering buat game. Tapi Discord juga bisa buat grup belajar. Tapi agak tricky bagian harus ngatur kayak roomnya. Kayak room ini misal buat study with silent, study with musik gitu sih. Nah, terus di aplikasi yang terakhir ada Duolingo. Duolingo lebih buat belajar bahasa Inggris ya, kayak dia itu per level gitu, dan cukup fun kalau dibuat belajar ya. Itulah aplikasi yang
digunakan untuk belajar UTBK secara mandiri, no less. Nah, rumornya sih nggak tahu ya, tapi semoga aja UTBK-nya nggak diganti. Maksudnya tuh tetap 7 subtes kayak tahun kemarin, karena tahun ini kan ganti menteri lagi, dan dengar-dengar katanya UN bakal dikembaliin. Tapi ya semoga tahun terakhir besok itu tetap kayak tahun ini, dan peraturan barunya diterapin setelah ujian besok. Amin. Dan makasih karena udah menonton, dan semoga bermanfaat videonya. Bye. Hampir lupa gue sih. Jadi TBK kan ada 7 subtes. Yang pertama PO, pengetahuan umum. Yang kedua PPM, baca dan menulis. 3 PPU. Keempat PK, kuantitatif. Kelima PM, penalaran matematika. Keenam literasi bahasa Inggris. Ketujuh literasi bahasa Indonesia. Kan sekali kerjain itu 3 jam 7 subtes, dan masing-masing ada berapa soalnya, berapa waktunya. Nah, kalian juga harus merhatiin itu biar waktu latihan soal dibiasain kayak tidak wasting time ya. Kayak misal kalian biasain diri buat kerjain soal 20, itu kalian atur waktunya sesuai TBK tadi, dan nanti dihitung benar salahnya. Kalau masih banyak yang salah, dievaluasi lagi. Oke.